Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 1 dan pasal 2. Di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Di dalam Daniel pasal 1 diceritakan bahwa Daniel bersama dengan ketiga temannya yaitu Hananya, Misael, dan Azaria memilih untuk tidak memakan santapan raja dan minum anggur. Mereka justru lebih memilih makan sayur-sayuran, dan ternyata mereka justru 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan itu. Jadi bisa dikatakan bahwa Daniel adalah orang yang bijaksana. Lalu, bagaimana Daniel bisa menjadi orang yang bijaksana? Apakah dengan kekuatannya sendiri? Tentu tidak. Dia tahu bahwa pemberi segala hikmat adalah Tuhan. Tanpa Tuhan, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang, mari kita lompat ke pasal 2, yaitu kisah tentang mimpi patung. Daniel ini tergolong di kerajaan Babel adalah orang bijaksana. Tahu dari mana? Di dalam Daniel pasal 2 ayat yang ke-13 dikatakan, ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu, di saat semua orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim tidak bisa menerangkan mimpi itu, kita tahu bahwa Daniel bisa. Pertanyaannya, kok Daniel bisa? Di dalam Daniel pasal 2 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19 dikatakan, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Daniel tahu bahwa dirinya tidak mampu, jadi dia berdoa dan memohon kepada si pemberi hikmat yaitu Tuhan. Dan akhirnya Daniel diberi penglihatan oleh Tuhan. Lalu apa respon Daniel setelah Tuhan memberitahu dia jawaban yang dia butuhkan, setelah Tuhan mengabulkan doanya? Di dalam Daniel pasal 2 ayat yang ke-20 sampai ke-22 dikatakan, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Dari Daniel pasal 1 dan pasal 2 yang sudah kita bahas secara singkat, kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, kita harus seperti Daniel yang menyadari kebutuhannya akan Tuhan si pemberi hikmat. Karena kita ini adalah manusia biasa, manusia berdosa yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Yang kedua, kita harus meminta ajaran dan tuntunan hikmat dari Tuhan, bukan hikmat dunia. Dan yang terakhir, yang ketiga, saat kita merasa sudah bijak dan berhikmat,
Berhati-hatilah, karena nanti kita merasa tidak butuh Tuhan. Dan ketika Tuhan memberi hikmat kepada kita, ketika Tuhan memberi kebijaksanaan kepada kita, ketika Tuhan mengabulkan doa kita, jangan pernah lupa untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan. Itulah sebabnya ada satu kutipan di dalam buku Counsel for the Church halaman 205 paragraf yang keempat, bunyinya, sebelum seseorang menjadi bijaksana, ia harus menyadari bahwa ia membutuhkan Tuhan dan diisi dengan hikmat-Nya. Kiranya renungan pada petang hari ini boleh semakin menguatkan kita, boleh menjadi pedoman yang baik di dalam kehidupan kita, dan boleh kita renungkan bersama. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.